teman-teman media dan hadirin yang saya hormati, terima kasih telah hadir bersama kami pada kesempatan siang hari ini. Sebagaimana yang kita semua tahu, masyarakat sudah tahu bahwa pada tanggal 21 Desember yang lalu, hari Ahad, telah berlangsung musyawarah yang dilaksanakan bersama-sama dengan para sesepuh mustasyar pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kita semua tahu siapa saja yang hadir, dan juga dari perwakilan PWNU dan PCNU seluruh Indonesia beserta para pengasuh pesantren di seluruh Indonesia. Dan telah diketahui juga bahwa saya pada kesempatan itu sebagai tanggapan saya atas apa yang disepakati oleh para mustasyar dan para peserta musyawarah menyatakan bahwa saya siap mengupayakan islah, dan bahwa pada hari itu juga, pada siang itu juga saya sudah mengirim pesan kepada Yang Mulia Rasaan besar Nahdlatul Ulama Kiai Abdul Akhyar untuk memohon waktu menghadap beliau. Dan pada hari Senin pagi saya telah mengirim surat resmi yang itu saya hanya mengirim pesan melalui WhatsApp, tapi hari Senin pagi saya kirim surat resmi dengan stempel PBNU kepada beliau untuk mohon waktu menghadap. Pada waktu di Lirboyo saya juga menyatakan bahwa setelah 3 hari, 3 kali 24 jam saya akan melapor hasil upaya saya untuk dapat melakukan islah dengan berusaha. Hari ini, teman-teman sekalian, ini adalah hari ketiga sudah. Waktu itu disebutkan bahwa 3 kali 24 jam itu terhitung mulai jam 12 hari Ahad. Sekarang sudah di jam 12 hari Rabu. Maka sekarang waktunya saya memberi laporan tentang upaya islah yang saya lakukan. Pertama, bahwa sampai saat ini saya belum mendapatkan respon, tanggapan atau jawaban atas permohonan saya untuk bertemu dengan Rosa. Saya belum mendapatkan jawaban dari Rosa mengenai permohonan itu sampai detik ini, sampai siang ini. Tapi saya ingin nyatakan di sini bahwa saya belum berputus asa. Saya akan tetap terus berusaha, karena bagi saya memang tidak ada jalan keluar yang maslahat selain islah. Dan saya telah mencoba melalui berbagai jalur komunikasi untuk bisa mengkomunikasikan permohonan saya untuk menghadap itu, untuk memproses islah itu kepada beliau. Tapi ya sampai sekarang sekali lagi saya belum mendapatkan jawaban dari Raisa mengenai itu. Maka selanjutnya saya akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan segenap pengurus wilayah NU dan pengurus cabang NU seluruh Indonesia. Saya akan segera proses komunikasi ini, melakukan koordinasi dengan semua, dan kemudian berembuk dengan segenap PWNU dan PCNU seluruh Indonesia itu mengenai langkah-langkah apa yang akan kita tempuh bersama, untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini.
Jadi ini sudah hari ke hari, jam ke jam kita melakukan ikhtiar dan segera kita akan melakukan koordinasi dengan BWNU dan BPNU seluruh Indonesia, termasuk juga PCI, pengurus cabang istimewa NU di seluruh dunia, karena kita punya sekitar 20-an PCI di seluruh dunia. Nah, selanjutnya kemarin kita juga mendapatkan pernyataan dari OSHAM yang disebut sebagai tabayun oleh beliau, dan ditayangkan juga secara audiovisual oleh salah satu channel berita. Nah, karena itu saya juga merasa terpanggil untuk memberikan tanggapan terhadap pernyataan OSHAM yang sudah disiarkan tersebut. Nah, saya sudah menyiapkan satu teks pernyataan yang terus terang memang ini tidak saya susun sendirian, tidak saya ketik sendiri, tapi ini merupakan hasil diskusi dengan segenap jajaran PBNU. Tapi isi pernyataan ini sepenuhnya adalah tanggung jawab saya pribadi. Kenapa saya mengajak berunding dan berdiskusi dengan teman-teman dari jajaran PBNU? Karena beliau semua ini adalah juga saksi-saksi dan pelaku-pelaku yang tahu betul bagaimana proses semua ini berjalan dari waktu ke waktu, dari titik-titik, sehingga mereka semua mengerti betul sebetulnya apa yang sedang terjadi. Nah, maka saya akan bacakan saja surat pernyataan yang sudah saya siapkan ini. Surat pernyataan nomor 4937 garis miring PB titik 23 garis miring A titik 2 Romawi titik 07 titik 08 garis miring 99 garis miring 12 garis miring 2025. Tanggapan atas tabayun OSHAM dengan tema menjernihkan masalah, menatap masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mencermati dokumen tabayun OSHAM dengan niat tulus untuk menjaga keutuhan jamiah, saya merasa perlu menyampaikan tanggapan sebagai berikut. Pertama, bahwa serangkaian peristiwa dan surat menyurat yang diuraikan oleh OSHAM sesungguhnya masing-masing memiliki konteks yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jika kita bersedia melihat dan memahami keseluruhan konteks tersebut secara utuh dan jujur, maka akan tampak dengan sangat nyata bahwa keputusan rapat harian Suriah di Hotel Astor pada 20 November 2025 dan seluruh keputusan turunannya hingga klaim penetapan pejabat ketua umum adalah tindakan yang tidak memiliki dasar, bahkan bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART, dan dengan sendirinya batal demi hukum. Oleh karena itu, sebagai mandataris utama yang bertanggung jawab untuk menjaga konstitusi jamiah, saya menolak keputusan tersebut
dan seluruh produk lanjutannya bukan karena kepentingan pribadi, melainkan demi menjaga marwah dan tatanan organisasi yang kita warisi dari para wasis. Kedua, terlepas dari semua dinamika yang telah terjadi, saya tidak ingin perpecahan ini berlarut-larut dan merusak rumah besar kita, Nahdlatul Ulama. Energi kita terlalu berharga untuk dihabiskan dalam perselisihan. Untuk itu, saya mengajak semua pihak, termasuk diri saya sendiri, untuk saling memaafkan dan membuka lembaran baru dengan semangat persaudaraan atau ukhuwah. Mari kita bersama-sama dan semangat musyawarah menyiapkan muktamar yang legitimate dan sesuai dengan ADART, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama sebagai jalan keluar yang terhormat dan konstitusional untuk menyelesaikan semua persoalan dan membawa NU melangkah ke masa depan yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi petunjuk dan meridhai ikhtiar kita bersama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 3 Rajab 1447 Hijriah atau 24 Desember 2025 Masehi, tertanda Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum. Jadi teman-teman dan hadirin sekalian, sebagaimana juga telah saya tegaskan dalam kesempatan musyawarah di pesantren Lirboyo yang lalu, bahwa sejak detik pertama saya menginginkan Islam, saya menyerukan Islam. Islam yang saya maksudkan adalah Islam yang saya katakan binaan alal haq, Islam yang dibangun di atas kebenaran, Islam yang dibangun di atas prinsip-prinsip tatanan organisasi yang benar, bukan Islam yang binaan alal batil, bukan Islam yang dibuat atas dasar kebatilan atau hal-hal yang tidak benar, baik menurut standar norma etika aturan besar maupun menurut tatanan ketentuan ADART. Islam yang saya maksudkan adalah Islam untuk kembali pada tatanan, rujuk ilal haq, kembali pada apa yang benar. Adapun di luar itu kesalahan-kesalahan pribadi, ketidaknyamanan emosional dan sebagainya satu sama lain, kata-kata yang kurang enak satu sama lain, mari kita saling memaafkan, mari kita kembali kepada persaudaraan di antara kita semua. Untuk selanjutnya bersama-sama kita menyiapkan muktamar bersama-sama. Muktamar bersama-sama sudah. Kalau sudah muktamar bersama, tidak ada lagi dispute, tidak akan ada perbedaan karena sudah muktamar bersama-sama. Dan biarkan nanti muktamirin, para perwakilan yang mendapatkan mandat dari pengurus wilayah NU serta pengurus cabang NU seluruh Indonesia dan pengurus cabang istimewa NU seluruh dunia, mereka yang menjadi pemilik kedaulatan atas muktamar itu, kita serahkan semuanya kepada mereka untuk membuat keputusan. Ini adalah
jalan yang terbaik dan juga jalan satu-satunya yang sungguh bermartabat dan konstitusional, sungguh menjamin keutuhan, baik keutuhan organisasi persaudaraan di antara kita semua maupun keutuhan tatanan, keutuhan keseluruhan konstruksi jamiah yang kita miliki ini, sehingga kita bisa melanjutkan langkah menuju masa depan yang lebih baik dalam suatu kebersamaan yang solid. Apa yang sudah terjadi ini mari kita jadikan sebagai pelajaran untuk kita semua. Kita semakin tahu apa saja kekurangan kita masing-masing. Mari demikian saya kira teman-teman yang bisa saya sampaikan sebagai pernyataan saya kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian. Selanjutnya saya menginstruksikan kepada segenap jajaran pimpinan dan pengurus Nahdlatul Ulama di semua tingkatan, PWNU, PJNU, MPJNU sampai ranting-ranting, untuk tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Jangan berhenti, jangan menunggu sampai urusan orang-orang PBNU ini selesai. Jangan ada jeda, karena tugas, kegiatan, pekerjaan kita tidak pernah berhenti, tidak pernah jeda dari hari ke hari. Sebagaimana kita tahu, selama ini juga kita terus berusaha supaya tidak ada tanggung jawab tugas yang sampai tercecer hanya gara-gara masalah ini. Dalam kontribusi kita untuk menanggulangi dampak bencana di berbagai daerah, khususnya di Sumatera, sudah jalan terus sampai sekarang, semakin berkembang kontribusi kita di sana. Berbagai program dan lembaga-lembaga juga terus kita jalankan tanpa ada yang tertunda, dan saya instruksikan seluruh jajaran pimpinan dan pengurus NU semua tingkatan untuk melakukan hal yang sama. Jangan ada yang berhenti, jangan ada yang jeda. Semua tugas kita laksanakan sebagaimana mestinya, sambil tentu saja kita bersama-sama mengupayakan jalan keluar dari permasalahan yang saat ini kita hadapi. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian keterangan pers yang diberikan oleh Ketua Umum, dan ada kesempatan beberapa saat untuk teman-teman media mengajukan pertanyaan. Mohon teman panitia untuk bisa membantu membagikan mic. Ya, kanan ini. Sebutkan nama dan dari media mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Gus, izin saya singgung dari Kompas.com. Saya sedikit mengutip kata Gus Nadir soal positifnya konflik dualisme ini. Jadi Gus Nadir bilang ada sisi positifnya di konflik dualisme ini. Ketika bencana di Aceh, biasanya nyumbang satu, sekarang dua yang nyumbang. Oke, pertanyaan saya terkait dengan konflik dualisme ini, adakah hambatan gitu atau mulai terlihat itu tantangan khususnya di PWNU yang ada di seluruh Indonesia untuk melakukan kegiatan akibat terjadinya dualisme. Kemudian pertanyaan kedua saya, mohon maaf kalau ada redundansi atau pengulangan dari pertanyaan saya kedua ini. Santer terdengar kalau konflik ini kan berkaitan dengan tambang, bahkan ini pernah juga dibahas di Ciganjur kemarin tanggal 20 waktu Gus Yahya kena roasting bagaimana ya. Jadi
adakah mungkin terpikir bagusnya ya bahwa untuk melepas dari inti masalah ini mengembalikan saja konsesi tambang ke pemerintah karena ini yang menjadi penyakitnya. Nah yang ketiga, karena sebentar lagi teman-teman kita, saudara kita yang Nasrani akan merayakan Natal, mungkin ada ucapan dari Presiden. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pertama mengenai hambatan karena dualisme itu ya. Saya tidak melihat ada kendala yang tercipta karena itu sama sekali terkait dengan tugas-tugas, program-program dan pekerjaan-pekerjaan dari jajaran pengurus sampai ke tingkat ya paling bawah. Soal misalnya kontribusi kita untuk penanggulangan bencana misalnya, ya kita kan bukan cuma kontribusi datang lalu foto sambil membawa tulisan sumbangan sekian misalnya, kan tidak seperti itu. Kita ini mengirim tim dengan ukuran yang cukup besar ya. Kita kirim tim untuk bekerja di lapangan dan seterusnya ya. Kemudian program-program kaderisasi rutin juga berjalan terus tanpa ada jeda sama sekali, terus menerus kan. Program-program dan berbagai lembaga juga berjalan dengan baik tanpa ada sama sekali hambatan. Kemarin misalnya kita baru saja meluncurkan penyerahan BPJS untuk pekerja informal dan guru-guru ngaji yang jumlahnya juga saya kira sangat signifikan, ada lebih dari 10.300 peserta BPJS yang kita berikan kemarin, dan juga program-program yang lain semuanya berjalan dengan baik ya. Karena sebetulnya tim yang mengerjakan tugas itu solid di sini, cuma ini ada ya 1-2 orang ya seperti itulah ya. Dan semuanya tidak terganggu. Kita bisa lihat dari dari mereka yang menyatakan diri sebagai pihak yang berbeda, itu tidak dilakukan apa-apa selain membuat pernyataan. Sementara kita kerja masih terus jalan sehari-hari. Nah, maka sebenarnya ada hambatan kalau soal tugas. Sampai ke bawah juga begitu, karena saya juga secara rutin berkomunikasi, saya masih terus berkeliling ke berbagai wilayah untuk berkomunikasi dengan BWNU dan PJN di seluruh Indonesia, dan selalu saya tekankan bahwa pekerjaan jangan berhenti ya. Kantor hidup, ini teman-teman saya kira mungkin ada yang tiap hari nongkrong di sini nyegat saya dan selalu ramai di kantor, pekerjaan tidak pernah sepi. Jadi kalau soal itu tidak ada masalah. Kalau keuntungannya misalnya yang nyumbang 2 ya, yang sana kan supaya pantas gitu. Kita kan bukan cuma pengumuman, kita turun sebagai tim, dan saya mendampingi untuk mengkonsolidasikan tim kami dari NU Peduli dengan tim yang bertanggung jawab di daerah, misalnya pemerintah Aceh, nanti dengan Sumatera Utara dan seterusnya. Dan semuanya berjalan dalam koordinasi yang baik sekali sampai saat ini. Kemudian mengenai soal tambang, ya kenapa isu tambang ini muncul kan karena NU dapat tambang, karena NU mendapatkan konsesi tambang. Seandainya tidak ada konsesi tambang itu apakah tidak terjadi hal seperti ini? Ya belum tentu juga, ya, belum tentu juga. Tapi tentu kita ingin mendalami masalah ini dengan baik, ya, karena namanya perbedaan itu biasanya karena ada perbedaan kepentingan, dan itu isunya bisa macam-macam. Kita akan lihat nanti. Soal tambang ini dikembalikan atau tidak, ya nanti kita usahakan baik-baik. Tapi yang paling penting adalah bahwa sejak awal kita punya prinsip bahwa tambang ini tidak bisa dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan oleh NU sendirian atau hanya bersama pihak-pihak swasta.
ini harus dibicarakan dalam koordinasi dengan pemerintah, itu prinsipnya. Karena ini adalah sesuatu yang diberikan oleh pemerintah yang asumsinya adalah merupakan bagian dari agenda negara, maka tidak bisa ini lalu kayak orang dikasih lalu boleh dibawa lari kemana saja, kan tidak boleh. Ini harus dikoordinasikan dengan pemerintah. Nah, soal nanti konstruksi pengelolaannya seperti apa bersama-sama dengan pemerintah itu tentu nanti akan terus dikoordinasikan. Ya. Apakah perlu dikembalikan itu atau tidak? Ya kita lihat nanti. Ini kan saya sudah jelaskan sejak awal. Kami ini tidak minta, tidak nuntut, tidak minta, tidak nanya-nanya. Tiba-tiba pemerintah membuat kebijakan seperti ini. Nah, nanti mari kita koordinasikan bersama bagaimana supaya berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian ketika terima kasih diingatkan tadi, ya ucapan resmi saya sebagai ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atas nama PBNU, tentu saja kami mengucapkan selamat bergembira, selamat berbahagia kepada saudara kita yang merayakan Natal. Ya. Semoga ya kita semua bisa hidup bersama-sama dalam kedamaian sesuai dengan kesepakatan konsensus kita sebagai satu bangsa untuk bersaudara bersama-sama lepas dari perbedaan apapun, dan juga sebagai saudara sesama umat manusia yang hidup di atas bumi yang sama, yang harus kita rawat bersama-sama, harus kita hidup bersama-sama. Mari kita membangun kedamaian yang sejati di antara kita semua. Yang kedua, ya silakan Mbak. Izin Gus, perkenalkan saya Rayhana dari email.com. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tadi kan dari kubu Gusnya sendiri sepakat untuk islah kan, untuk menindaklanjuti ultimatum dari ROYO itu. Jika memang nantinya islah maupun MLB tak terlaksana, yang dimana akhirnya ultimatum ROYO itu tidak ada dipatuhi gitu, kan nantinya akhirnya keputusan diambil oleh Musyasyar PBNU. Mungkin dari saya sendiri bagaimana? Terus kedua, Gus izin ada terlebih kembali ini terkait tata kelola keuangan gitu kan. Ini berada juga data bahwa PBNU tercatat terdapat 3 kali transfer gitu kan sepanjang 2025 dengan nilai masing-masing itu cukup besar. Transaksi ini tuh ditransfer kepada 2 lembaga yang berbeda, yaitu Home of Divine Grace dan For Foundation. Terdapat juga wacana transfer ke anggaran yang diajukan oleh Center for Shared Circulation Values atau CSV untuk membayar 4 konsultan AKM itu. Ini apakah tata kelola keuangan yang buruk ini yang akhirnya dari kubu Surya ini mencoba busnya gitu dari cukup baik? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk yang pertama ya. Saya sudah nyatakan dengan tegas bahwa saya menghormati, menjunjung tinggi arahan-arahan dari Musyasyar. Nah, tapi tentu saja kita tahu bahwa di dalam konstruksi organisasi pemegang kedaulatan atas organisasi ini adalah para pengurus wilayah dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Itu sebenarnya tadi saya katakan bahwa sesudah saya dengan sungguh-sungguh dengan bekerja keras sekali dengan upaya-upaya yang terus-menerus dan melalui berbagai macam saluran komunikasi yang mungkin mengupayakan islah, memohon pertemuan dengan PSA, walaupun sampai sekarang belum mendapatkan jawaban dari beliau. Saya akan segera berkoordinasi dengan seluruh jajaran PWNU, PCNU dan PCINU yang ada di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Dan kemudian kita diskusikan apa langkah-langkah selanjutnya untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan catatan bahwa tentu saja saya pribadi belum berputus asa mengenai islah ini.
Ya. Kalau sekarang belum ada jawaban dari pemeriksaan, ya mungkin nanti sore, nanti malam, mungkin besok pagi akan ada jawaban kita tetap menunggu karena tetap jalan yang terbaik adalah islah. Tapi tentu saja sekali lagi adalah islah yang dibangun di atas kebenaran, islah binaan alal haq, yaitu yang sesuai dengan tatanan organisasi, dan itu berarti adalah menuju muktamar bersama tanpa ada jalan alternatif. Muktamar bersama, satu muktamar. Nah, kemudian mengenai keuangan, ya ada banyak informasi yang beredar di mana-mana tapi di luar konteks. Pada kesempatan ini tanpa menjelaskan konteksnya. Pada kesempatan ini saya ingin tegaskan bahwa semua transaksi keuangan yang dilakukan di PBNU itu semuanya didasarkan atas landasan-landasan yang sah, landasan-landasan yang dibenarkan oleh hukum, dan juga didukung dengan dokumen-dokumen yang sah menurut hukum. Kalau ada transaksi kemanapun itu pasti didasarkan pada kesepakatan kerjasama yang sah dan didukung dengan dokumen-dokumen yang sah. Dikirim kemanapun itu. Karena soal transaksi keuangan itu kan bukan soal jumlah sebetulnya, tapi soal konteks. Apa bedanya Anda mentransfer uang 10 juta dengan 10.000 rupiah? Kalau Anda mentransfer 10 juta rupiah dengan konteks bahwa Anda meminta kepada orang yang menerima untuk membelikan berbagai macam bantuan untuk saudara kita yang terkena bencana, itu jelas sah. Tapi kalau Anda mentransfer 10.000 rupiah kepada seseorang dengan akad sampai minta berikan racun tikus untuk dipakai membunuh seseorang yang lainnya, ini jelas tidak sah. Nah, semua transfer dan kegiatan keuangan yang dilakukan oleh PBNU semuanya didasarkan pada landasan yang sah, yang legal secara hukum, dan didukung dengan dokumen-dokumen yang sah. Dan sejak awal sebetulnya, sejak pertama kali kita mengumumkan susunan PBNU, saya sudah buat pernyataan, silakan dibuka kembali, di browsing, bahwa saya berkomitmen untuk membangun satu sistem manajemen keuangan yang betul-betul auditable secara publik. Itu terus-terus kita upayakan, ya, dan kita memang ingin melakukan pembenahan sistem keuangan sehingga bisa betul-betul sesuai dengan norma-norma manajemen keuangan yang ada. Kalau sekarang beredar berbagai macam berita seperti itu tanpa konteks, saya kira itu karena ada kepentingan insinuasi, ya. Karena orang mungkin cenderung untuk melihat jumlah tanpa memperhatikan konteks. Padahal waktu itu semuanya dalam konteks yang dibenarkan oleh hukum. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Makanya saya selalu meminta islah yang benar, tabayun yang benar. Persoalan ini kan terjadi karena ada tuduhan-tuduhan berdasarkan informasi-informasi yang hanya separuh-separuh, hanya parsial, dilepaskan dari konteks, kemudian seolah-olah ada masalah. Padahal apabila saya diberi kesempatan untuk tabayun, untuk memberikan klarifikasi, akan jelas sekali bahwa tidak ada masalah dalam soal apapun yang disampaikan. Itu sebabnya pada kesempatan bertemu dengan para siswa Mustasar di Lirboyo, dan saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sesuatu di hadapan beliau. Saya sampaikan bahwa posisi saya adalah posisi menjaga 3 hak. Ini bukan soal saya harus tidak rela kehilangan jabatan atau apa.
Tapi saya dalam posisi menjaga 3 hal. Yang pertama adalah hak pribadi saya untuk diperlakukan adil. Bahwa kalau saya dituduh dengan tuduhan apapun, saya ini berhak untuk diminta klarifikasi, saya berhak untuk mendapatkan jawaban. Tapi tanggal 20 November ada satu forum yang disebut Rapat Harian Suriah itu melontarkan berbagai macam tuduhan kepada saya, dan saya tidak boleh memberikan jawaban, tidak boleh. Peserta-peserta sudah menuntut supaya saya dihadirkan, tapi saya tidak dihadirkan. Ini adalah perlakuan, jelas perlakuan yang tidak adil. Yang kedua yang saya wajib jaga adalah hak dari wibawa ulama, karena forum Suriah itu forumnya ulama. Kalau kemudian forum Suriah itu membuat keputusan dengan cara yang tidak adil, lalu ada persepsi seolah-olah cara seperti itu dibenarkan oleh syariat, karena yang melakukan adalah ulama-ulama. Nah ini tentu luar biasa berbahaya kalau kemudian orang menganggap bahwa kalau itu main begini ini boleh secara syariat, misalnya itu tidak bisa. Itu harus saya jaga. Dan yang ketiga adalah hak organisasi. Organisasi ini memiliki hak, harus dipelihara integritas yang tidak boleh diterabas begitu saja hanya karena kepentingan, hanya karena beda pendapat, hanya karena perbedaan di antara sesama pengurus satu personal tidak boleh begitu, ada tekanannya. Oke, faktanya saya berbeda dengan sejumlah teman yang lain di dalam organisasi. Jalan keluarnya bagaimana? Ada. Di dalam tatanan organisasi itu jalan keluarnya ada. Ya, sampai dengan misalnya tidak mau lagi saya ketua umum, ada jalan keluarnya lewat muktamar. Tidak lalu potong tumpas dengan sembarangan, itu tidak bisa. Ini adalah hak organisasi, karena kalau tanpa mengikuti tatanan organisasi yang benar, maka keberadaan organisasi ini jadi sia-sia. 100 tahun sejarah RI menjadi sia-sia kalau tatanannya diabaikan. Saya kira demikian. Saya kira cukup. Oke, satu lagi terakhir ini. Assalamualaikum, usianya saya Iqbal dari Harian Kompas. Sedikit konfirmasi aja, usianya soal surat tabayun dari Islam yang beredar. Saya bacakan yang di poin A, soal tabayun kepada Ketua Umum PBNU sebanyak 2 kali. Yang pertama hari Kamis tanggal 13 pukul 3 sampai 5 bertepat di Surabaya. Yang kedua hari Senin tanggal 17 pukul 1 sampai pukul 2 di ruang Islam di sini, dan disebutkan bahwa usianya berdiri dari waktu yang disediakan. Nah, pertanyaan saya ini apakah benar soal tabayun yang disebutkan oleh Pak Islam, dan yang kedua apa hasil dari tabayun itu? Terima kasih. Lepas dari tidak akuratnya informasi yang disampaikan itu, ya, saya bisa katakan memang ada pertemuan ini, walaupun informasi yang disampaikan tidak akurat, ya. Yang dikatakan 2 jam sebetulnya hanya setengah jam, ya, yang dikatakan 1 jam sebetulnya hampir 2 jam. Dan di dalam pertemuan kedua di sini saya bukan hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan, tapi juga menyerahkan dokumen tertulis sebagai jawaban atas tuduhan-tuduhan yang juga disampaikan kepada saya secara tertulis pada kesempatan pertemuan pertama. Nah, persoalannya kemudian jawaban yang saya sampaikan, walaupun semua pertanyaan saya jawab sampai tuntas, sampai tidak ada pertanyaan lanjutan, kemudian disusul isu yang lain, dilanjutkan isu yang lain, saya jawab juga sampai tuntas, sampai tidak ada pertanyaan lanjutan dan seterusnya. Tapi di dalam pertemuan yang disebut Rapat Harian Suriah itu, jawaban-jawaban saya sama sekali tidak disampaikan, sama sekali tidak disampaikan, sehingga sama sekali tidak dijadikan bahan pertimbangan.
kembali kepada tuduhan-tuduhan, bahkan ditambah dengan tuduhan-tuduhan baru yang saya tidak tidak bisa melacak lagi bagaimana rangkaiannya itu. Ya. Nah, di samping itu saya diminta datang 4 mata dan tidak boleh membawa saksi apapun, sehingga tidak ada yang bisa mengkonfirmasi apa yang saya katakan, apa yang beliau katakan, dan seterusnya. Tidak ada, karena saya tidak boleh. Saya meminta dalam pertemuan pertama ditegaskan tidak boleh mengajak siapapun, harus 4 mata. Dan kemudian ketika ada saya memohon pertemuan lanjutan, dan saya memohon untuk bisa mengajak bendahara yang memegang pembukuan supaya bisa memberi penjelasan yang lebih teliti, juga tidak diterima, tetap 4 mata. Dan kalau dikatakan bahwa saya undur diri, itu pertemuan terjadi, saya dipanggil jam 12 siang melalui staf Surya. Jam 12 siang saya menghadap jam 12 siang dan belum sempat sholat dulu. Saya sudah masuk ke ruang pemeriksaan dan saya menunggu beliau sendiri sedang sholat dan terusnya lebih dari setengah jam, ya. Dan kemudian sampai dengan jam 2 lebih saya belum sholat duhur. Jadi saya bagaimana, saya terpaksa, dan saya sudah serahkan dokumen tertulis sebagai jawaban tentu, dan belum sempat membaca di situ gitu. Dan saya pikir kan kemudian butuh waktu untuk membaca dan mempelajari jawaban saya. Maka saya sampaikan, sementara saya mohon diri dulu, ya nanti kita bisa lanjutkan karena saya belum sholat dulu. Dan beliau mestinya perlu kesempatan untuk membaca dokumen-dokumen tertulis yang saya sampaikan, karena ya dokumen itu cukup banyak juga karena saya harus teliti. Dalam pertemuan pertama itu kenapa tidak tuntas? Karena saya dipanggil tanpa diberitahu keperluan pertemuannya. Saya diminta datang sendirian dan tidak diberitahu untuk apa. Dan tiba-tiba dalam pertemuan pertama itu saya disodori dokumen-dokumen yang berisi tuduhan-tuduhan itu. Maka saya tentu saja pertama, saya tidak mungkin memberikan jawaban hanya dengan lidah saya saja. Saya harus membawa data-data, laporan-laporan. Dan saya data tidak membawa apa-apa karena tidak diberitahu keperluan pertemuannya. Maka saya hanya bisa menjelaskan secara umum, misalnya dengan mengatakan bahwa ini ada peristiwa-peristiwa, tapi setiap peristiwa punya konteks. Konteks ini yang harus diperhatikan. Dan saya bisa menjelaskan konteksnya satu persatu, lengkap dengan dokumen-dokumen pendukung. Tapi waktu itu saya belum bawa. Nah, inilah kemudian saya minta pertemuan berikutnya dengan jawaban tertulis itu. Sebenarnya seperti itu. Tapi ala kulli hal ya, apapun juga, kalau di dalam rapat depan anggota-anggota Surya yang hadir, saya tidak diizinkan untuk memberikan jawaban dengan alasan karena sudah bertemu dengan Rois Am. Apa gunanya rapat? Kenapa Rois Am tidak langsung membuat keputusan sendiri saja tanpa melalui rapat? Karena kalau rapat, ya saya harus bertemu dengan rapat, saya harus menjawab di depan rapat, dan itu tidak terjadi. Saya tetap tidak diizinkan memberikan jawaban. Tapi hal sudahlah. Kita kan kadang-kadang terdorong karena ya pikiran-pikiran kita masing-masing melakukan tindakan-tindakan ya yang tadinya kita mungkin mengira itu sudah benar, tapi ternyata tidak, misalnya itu biasa. Yang penting sekarang mari kita kembali kepada tatanan yang seharusnya. Kesalahan-kesalahan apapun mari kita perlakukan sesuai dengan tatanan yang ada.
Jangan sampai kita membuat keputusan tindakan di luar tatanan, tindakan keputusan yang impulsif. Pribadi sering saya sendiri secara pribadi sama sekali tidak punya katakanlah hambatan psikologis apapun terkait dengan itu. Yang penting sekarang mari kembali bersama-sama, sudah mari kita rencanakan muktamar, itu saja. Ya, sambil jalan kita berupaya menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Kalau ada sisa masalah kita selesaikan di muktamar sudah. Biarkan nanti PCNU, PWNU, PJNU yang memiliki kedaulatan, yang mereka memberikan pengadilan terhadap masalah apapun yang terjadi selama ini. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Cukup ya. Terima kasih, saya kira cukup. Terima kasih kepada semua teman-teman media yang sudah memenuhi undangan kita. Sampai ketemu di kesempatan rilis yang lain. Dan ya, ini kita ingin menunjukkan dokumen penjelasan tanggapan ketum terhadap Tabayun Islam. Bisa diambil fotonya. Ya. Oke, cukup ya, cukup. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.